Rahman melalui sambungan virtual. Selamat sore. Ya, bagaimana persiapan penyambutan jemaah calon haji di Madinah sejauh ini? Baik, Mbak Dinda, Bang Dev, kami laporkan dari daerah kerja Madinah, kami telah melakukan beberapa persiapan terkait dengan penempatan jamaah haji dan juga terkait dengan konsumsi, transportasi, dan juga termasuk layanan kesehatan. Dapat kami laporkan bahwa hasil pengecekan kami di sektor-sektor, terutama sektor satu yang nanti akan menjadi tempat pelayanan kedatangan jamaah kloter pertama dari Yogyakarta dan juga Jakarta. Jamaah akan ditempatkan di sektor satu dan hasil pengecekan kami ke lapangan, hotel-hotel jamaah haji telah siap untuk menyambut kedatangan jamaah kloter pertama. Demikian Mbak Dinda, Mbak Dev. Baik Pak Holilur Rahman, ini saya mencoba untuk membayangkan kalau seandainya saya berangkat begitu pada tahun ini, ketika saya turun dari bandara, apa yang akan perlu untuk saya lihat? Apakah ada misalnya penanda-penanda yang dipasang begitu di sekitar area bandara, atau para calon jemaah ini benar-benar mengikuti apa yang menjadi arahan dari petugas? Artinya petugas ditempatkan di berbagai titik begitu di dalam bandara. Ya, tidak perlu khawatir karena akan banyak petugas, mulai dari petugas PPIH Arab Saudi di daerah kerja bandara, termasuk juga dari pihak syarikah yang sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan kita, siap menyambut jamaah di titik-titik krusial layanan jamaah haji, sampai jamaah haji diarahkan menuju bus-bus pemberangkatan jamaah dari bandara Madinah menuju hotel tempat akomodasi jamaah haji Indonesia. Ya, saat ini ada berapa petugas haji yang berada di area kerja Madinah dan mereka akan melayani berapa jemaah calon haji, Pak? Ada lebih 518 jamaah petugas yang berada di daerah kerja Madinah dan mereka ditempatkan di 5 sektor. Sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor 5 yang menggambarkan hotel-hotel jamaah haji yang akan diberikan pelayanan oleh petugas-petugas yang ada di sektor. Di samping itu juga ada sektor khusus Masjid Nabawi yang nanti akan memberikan pelayanan pelindungan kepada jamaah haji khususnya ketika jamaah berada di area Masjid Nabawi, baik untuk melaksanakan sholat ataupun untuk pelaksanaan ziarah Raudhah di Masjid Nabawi. Kemudian juga ada sektor Bir Ali atau sektor terminal hijrah, di mana sektor ini akan memberikan pelayanan pelindungan termasuk bimbingan jamaah, bimbingan ibadah kepada jamaah yang nanti akan diberangkatkan dari Bir Ali menuju Mekah untuk melaksanakan prosesi ibadah umroh perdana. Demikian Dev dan Dinda. Baik Pak Holilur Rahman, ini kan kita akan menantikan kedatangan dari kloter pertama begitu ya yang akan mendarat di sana. Nah, untuk persiapan menyambut para calon jemaah haji sejauh ini seperti apa? Apakah misalnya dapat dikatakan sudah 100% begitu atau masih ada hal-hal yang masih harus disiapkan lagi begitu? Apa saja yang sudah disiapkan? Ya, alhamdulillah, insya Allah kita siap menyambut jamaah haji dengan kesiapan total dan juga berkat arahan dari Pak Menteri dan juga Pak Wakil Menteri, para pimpinan kami di Kementerian Haji dan Umroh, karena perencanaannya sudah matang, petugas juga kita siapkan dengan diklat 30 hari, kemudian juga dengan komitmen yang kami lihat dari para petugas, insya Allah kita siap menyambut kedatangan jamaah kloter pertama dengan siap 100% insya Allah, bismillah. Pak, apakah ada kendala yang terjadi dalam persiapan menyambut para jemaah calon haji? Ya, alhamdulillah sejauh ini kendala-kendala dapat kita tangani karena prinsip kolaborasi, prinsip komunikasi dan sinergi antar layanan, baik layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, terus bersinergi sehingga tidak ada kendala berarti yang tidak bisa selesaikan, semuanya bisa kita tangani bersama. Baik, kalau begitu. Jadi sejauh ini persiapannya sudah lancar begitu, tapi untuk sekarang ini yang ingin kemudian saya tanyakan adalah, ini kan
kita akan punya banyak sekali warga kita yang ada di sana begitu dengan segala macam karakternya, segala macam keinginannya begitu ketika berada di tanah suci. Ini tentu juga menjadi sesuatu yang mungkin sudah jadi pengalaman panjang begitu ketika menghadapi situasi seperti ini. Nah, untuk petugas-petugasnya sendiri seperti apa Pak Holilur Rahman? Apakah sudah disiapkan juga untuk misalnya menghadapi permintaan-permintaan dari jemaah yang mungkin membutuhkan bantuan ketika bahkan sampai tengah malam begitu misalnya, apakah katakanlah ada sistem shifting begitu bagi para petugas untuk bertugas selama di Tanah Suci ini? Ya, jadi petugas kita siap melayani 24 jam. Dan tidak usah khawatir bagi jamaah yang memiliki keterbatasan fisik. Kita ada petugas namanya petugas layanan disabilitas dan lansia. Dari jamaah-jamaah yang punya keterbatasan fisik, tidak usah khawatir. Demikian pula kalau jamaah memiliki keterbatasan bahasa, kami juga memiliki sumber daya manusia dari tenaga musim, mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa untuk membantu jamaah, misalkan kebutuhan untuk membeli makan, minum, atau mungkin komunikasi, apa yang menjadi kebutuhan jamaah, kita siap untuk membantu jamaah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Demikian Dev dan Dinda. Ya, terakhir Pak, himbauan kepada jemaah calon haji yang akan tiba di Tanah Suci. Ya, himbauan kami pertama, jangan lupa dokumen penting keberangkatan jamaah, mulai dari paspor, visa, jangan lupa dibawa. Kemudian juga obat-obat bagi jamaah yang memang membutuhkan obat, jangan lupa dibawa. Dan nanti ketika tiba di Bandara Madinah, pastikan tidak ada barang yang tertinggal di kabin. Dan nanti ketika naik bus kendaraan dari Bandara Madinah menuju Madinah atau di hotel-hotel yang ada di Madinah, juga pastikan tidak ada barang tertinggal, terutama barang-barang berharga, dompet, kemudian handphone, dan barang berharga lainnya. Jangan lupa pastikan sudah dibawa, termasuk paspor dan visa jamaah haji, jangan sampai tertinggal. Kemudian juga karena di Madinah juga cuaca mulai panas, jangan lupa senantiasa membawa alat pelindung, kemudian membawa air minum dan meminum selama berada di Madinah tidak kurang dari 200 mm. Demikian yang dapat kami sampaikan, Mbak Dinda, Mbak Dev. Baik, kalau begitu Pak Holilur Rahman, tentu kita berharap semuanya berjalan dengan lancar, terutama untuk para jemaah haji yang baru tiba di sana begitu. Semoga bisa beradaptasi dengan suasana yang ada di sana, termasuk potensi cuaca yang sangat panas yang tadi baru saja Anda sampaikan. Terima kasih banyak Pak Holilur Rahman sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore hari ini. Assalamualaikum.